Di video ini gue pengen ngebahas dan cerita tentang jam tangan Casio HDA 600. Ini ada satu Casio dengan varian HD-nya ya. Jadi HD itu kok nggak salah heavy duty atau apa gitu ya. Pokoknya ini varian Casio yang diciptain untuk tangguh dan digunakan untuk di alam kayak gini nih. Gue beli kosa di harga 300 ribuan atau bahkan 280 ribuan, gue lupa, pokoknya harga sekitaran segitu. Dan gue dapat jam tangan ini yang menurut gue keren gitu. Nah, awalnya jam tangan ini sebenarnya itu dia bubarnya ini, kalian bisa lihat ya, itu warnanya hitam sebenarnya. Cuma terus gue abisin warnanya jadi tinggal silver. Gue pikir lebih keren gitu. Ternyata sebenarnya gue agak nyesel sih. Soalnya menurut gue warnanya jadi terlalu kontras, jadi kelihatan banget ada bubarnya gitu. Nah, jam tangan Casio HDA 600 ini juga ada dua warna ya. Ada warna hitam gini ya, black dial, dan ada yang white dial juga. Gue sebenarnya pengen banget punya yang white dial ya, karena menurut gue yang warna black dial ini kekurangannya dia lebih gampang kelihatan baretnya. Jadi mungkin kapan hari sih gue pengen beli lagi nih. Nah, sekarang kita bahas tentang jam tangan ini. Pertama kita bahas dulu dari fisiknya ya. Fisik jam tangan ini kan bisa lihat nih ya. Yang pastinya kelihatan dari awal yaitu bubarnya ini ikonik banget untuk HDA 600 ya. Ikonik banget, ada bubarnya gini. Tuh. Bahan dia resin ya. Bahannya resin, crownnya satu. Ini case backnya. Di screw ada 4 baut gini. Nah, untuk dial dia, menurut gue dial dia ini kayak ada semacam dua layer gitu. Kan bisa lihat yang paling pinggirnya nih. Yang paling pinggirnya itu kayak bagian mengkilat, dan bagian tengah ini warnanya matte gitu. Jadi nggak ada polishing apa, nggak ada mengkilap-mengkilapnya gitu. Jadi cuman polos hitam gitu. Dial dia ini kayak field watch ya, tipikal jam tangan lapangan banget. Ada format 24 jam dan 12 jam. Dia ada tanggal di bagian sini ya, tapi nggak ada harinya, jadi beda sama kayak Casio MRO 200H yang harganya mirip-mirip. Terus ada tulisan HD-nya, water resistant 100 meter, baterai 10 year. Dia ada luminous ntar gue tunjukin di foto. Cukup oke sih menurut gue luminous-nya di bagian jarumnya, tapi ini bagian pinggirnya mungkin agak kurang responsif sih. Nah, di bagian jarumnya kan bisa lihat dia unik banget ya. Jarum jamnya itu ada warna merah-merah gitu, terus bolong-bolong gitu ya. Kalau jarum menitnya kayak sword biasa, terus jarum detiknya dia ada bulatan gini kayak lollipop, cuman bukan lollipop ya karena nggak sampai ujung batangannya. Terus ujung dia ada yang warna kuning ini. Jadi menurut gue warna permainannya unik, merah, kuning, hitam. Ya cukup kontras sih kalau dari lihat ya. Cakep lah menurut gue sih. Nah, kalau untuk bagian strapnya ini udah gue ganti ya, karena strap awal dia menurut gue kurang nyaman nih. Gue ganti pakai Andy Limit. Ntar kalau kalian mau linknya gue kasih juga barengan jam tangannya. Terus apa lagi yang pengen gue bahas? Oh ya, bubarnya ini bisa kalian lepas ya, tapi gue sebenarnya nggak nyaranin karena untuk lepasnya awalnya itu agak susah, sehingga kalian tuh harus kayak pakai obeng buat nyongkel, dan kalau kalian menyongkel pasti bikin resinnya somplak gitu. Jadi gue sih nggak saranin untuk kalian lepas ya, tapi kalau kalian mau lepas ya itu resikonya gitu. Nah, jadi jam tangan ini harga itu sekitar 290 ribuan sampai 300 ribuan, pokoknya harga sekitar segitu ya. Kalau kalian bisa cari murah kayak di jamtangan.com, setahu gue mulainya dari 280 ribuan bisa dapet deh, sampai menjulang 350 ribu, pokoknya harga sekitar segitu. Dan dengan harga segitu kalian bisa bandingin dengan yang mirip-mirip, yaitu Casio MRW 200H yang jam tangan itu juga sama-sama bergaya jam tangan lapangan kayak gini nih. Nah, tapi dengan harga yang sama di Casio MRW 200H itu dia nggak 10 year battery, walaupun water resistance-nya sama 100 meter juga. Di jam tangan ini nggak ada hari, sedangkan di MRW 200H ada hari. Bedanya cuma di 10 year battery ya doang. Gua rasa dia pakai movement yang agak lebih hemat ya, makanya dia juga nggak ada harinya. Dan ya ini Casio varian HD gitu ya. Mungkin agak perbedaan di bagian komponen dalamnya ya. Bisa jadi lebih tangguh, mungkin lebih tangguh guncangan dibandingin MRW 200H. Dan ya harganya sih mirip-mirip, jadi tergantung kalian pilih mana gitu. Dan ya menurut gue ini jam tangan ini bener-bener jam tangan lapangan banget sih. Bener-bener field watch banget gitu tampilannya ya. Ada format 24 jamnya sama 12 jamnya. Jarumnya ada luminous, cukup terang, bahkan gue bilangnya buat harga segini cukup terang. Dibandingin MRW 200H jauh banget nih, jauh lebih terang. Terus ada bubarnya, yang pastinya kalau kalian sering kayak kepentok di tembok, nih jam tangan itu jarang kepentok di tembok gitu, karena kejaga bubarnya gitu. Mungkin kalau kalian tanya kenapa lecet ada di kacanya ini ya, kaca resin glass ini karena gue taruh misalnya kayak di drawer, kadang kepentok ke apa gitu kan, pasti akan kena gitu. Tapi kalau kepentok kayak tembok, karena ada bubar, jadi pasti dia kejaga, jadi jarang baret di dial, walaupun ini baretnya baret karena hal lain sih kalau di kasus gua ya. Jam tangan ini tuh kalau kalian lihat di spesifikasinya dia kurang dari 40 mm kalau salah. Gue lihat di ulasannya banyak yang kira jam tangan ini gede ya, makanya pas beli katanya
tidak sesuai ekspektasi. Tapi ya emang ukurannya ini menurut gue bukan Casio yang gede kayak MRW 200H gitu ya. MRW 200H sih sebenarnya mid size ya, cuman dibanding jam tangan ini dia lebih gede gitu. Jadi ya buat kalian yang lebih suka jam tangan lebih kecil ya, ini pilihannya untuk field watch ini nih. Jadi ya itulah pembahasan gue untuk si Casio HDA 600 ini. Menurut gue Casio ini merupakan satu Casio yang underrated juga, sama kayak si yang sebelumnya gue bahas ya, yang si AW49 cukup underrated gitu ya, jarang ada yang bahas. Rata-rata orang bahas AS1000, AS1200 sama MRW 200H. Tapi untuk jam tangan ini jarang banget ada yang bahas ya, kalau gue lihat ya, makanya itu gue bahas. Dan ini merupakan satu jam tangan yang punya sejarahnya bareng gue gitu. Pas zaman COVID gue hampir tiap hari pakai jam tangan ini. Jadi buat gue sepedaan pada saat itu ya, olahraga dan sebagainya, gue pakai jam tangan ini. Gue main-main kemanapun selalu pakai jam tangan ini. Dan dengan harga sekitar 290 ribuan sampai 300 ribuan, menurut gue ini satu jam tangan Casio yang layak untuk dibeli ya. Apalagi dia 10 year battery. Banyak orang yang suka 10 year battery karena mereka kayak punya rasa apa ya, aman lah, baterainya selama 10 tahun, nggak tiba-tiba di jalan mati gitu. Jadi ya itu aja mungkin video gue untuk kali ini. Kita bertemu lagi di pembahasan jam tangan yang lainnya nih.